Halo semuanya, jumpa lagi di Sudut Pandang edisi kesekian. Gue udah nggak ngitung lagi kayak edisi berapa. Kali ini kita hadir seperti biasa ingin membahas tentang visual yang ada keterikatan dengan musik. Karena kita tahu kalau musik itu dan visual seperti dua hal yang nggak bisa dilepaskan ya. Dan kali ini kita sudah bersama Agung Pambudi. Agung Pambudi adalah seorang video dan film director yang mungkin sudah banyak lalu lalang. Selamat malam. Ya, kayaknya gue mendingan perkenalkan diri dulu. Ya, nama gue Dwi Agung Pambudi. Gue kebetulan jadi seorang director video klip dan iklan. Ya, gue awalnya dulu sebenarnya foto di 2009 kali ya. Foto, bantu zaman itu kan kayak brand-brand lokal lagi mulai menjamur gitu ya. Jadi gue waktu itu pun juga mulai bantu-bantu temen yang ikutan bikin brand gitu. Ya buat fotonya segala macem, buat jualannya mereka. Habis itu suatu waktu ya kamera udah bisa video, gue coba nyemplung ke situ gitu. Sampai suatu saat gue ketemu sama anak-anak Thrive ini, gue suka visinya, gue suka apa yang mereka lakuin. Terus kebetulan juga mereka minta gue untuk bikinin video buat mereka. Waktu itu baru jadi bengkelnya, jadi ya udah kita buat video. Waktu itu Thrive Overture judulnya, jadi emang overture dari bengkel Thrive sendiri gitu. Jadi emang kurang lebih video itu mungkin kayak perkenalannya mereka di realms otomotif custom gitu ya. Tapi itu juga video perdana lo ya? Enggak. Jadi waktu itu sebelum gue ngerjain Thrive, gue kenal sama orang Thrive ini. Salah satunya namanya Putra. Dia fotografer di Thrive. Ya, betul. Dia jadi foto dulu megang foto doang gitu ya sama promonya Thrive. Jadi sosial medianya dia megang. Suatu saat kita ketemu di satu kerjaan yang sama gitu. Jadi dia megang foto buat satu brand, gue megang videonya buat satu brand. Jadi kayak ngobrol-ngobrol. Oh, lagi bikin bengkel. Ya udah, gue main deh sana. Main ngobrol. Ya udah deh, gue bikinin video buat mereka. Mereka kan desainer ya semuanya. Ya semua ya bener, semua desainer lulusan DKV. Ada yang dari BINUS dan ada yang dari UPH. Ya. Jadi justru selama ini gue belajar ngedirect gitu ya, yang berhubungan sama kreatif sih basically. Itu dari mereka sih. Jadi lucunya karena gue nggak pernah punya formal education tentang kreatif gitu ya. Ya apalagi produksi. Nah justru gue belajar kalau ngomongin kreatif, belajar sarinya tuh justru dari mereka gitu. Oh, berarti learning by doing itu sebenarnya? Secara nggak langsung ya, otodidak ya? Betul. Ya kita semua gue kelahiran 91 gitu. Jadi kehidupan remaja gue dan pre-adult gue hidup di lingkungan YouTube dan di Google gitu. Jadi kebetulan benar. Sangat terbantu dengan ya dunia digital inilah kurang lebih begitu. Cuma ya itu yang missing dari gue pada waktu itu gimana sih lu naruh substance dalam sebuah karya gitu kan. Ya itu gue belajar dari anak-anak Thrive ini, orang gila itu. Ya tadi perkenalan udah mulai ya. Ya jadi kayak gue diminta sama lu untuk kurang lebih kayak nge-breakdown kali ya kerjaan gue dan mungkin share sedikit tentang background gue. Ya, tadi kita udah ngomongin background lah ya. Gue udah ceritain sedikit background gue. Gue tidak pernah belajar untuk urusan produksi video atau kreatif. Cuma gue grow up dengan visual ini. Visual yang ada di layar kalian ini nih. MTV banget ini. So true ya. Jadi ya inilah gue cukup privilege dulu. Bokap gue ngasih kabel layanan TV kabel. Jadi gue bisa akses MTV Asia ya dengan ya kalau dulu mungkin MTV kita bisa akses lewat Antv ya, cuma kan dalam satu hari kayak cuma berapa jam gitu ya kalau nggak salah ya. Jalur Global TV dulu kalau gue. Iya, nah itu beda dan menurut gue musiknya mungkin beda kali ya. Iya. Nggak tahu sih gue cukup banyak tahu tentang musik ya pasti dari MTV dan emang kayaknya dulu kanal satu-satunya ya buat lu update sama musik gitu.
sebelum adanya MySpace dan lain-lain ya. Waktu itu gue lagi sebenarnya gila-gilanya dengerin MTV itu mungkin 2002, 2003 sampai 2006 mungkin 2005. Jadi waktu itu zamannya emo lagi gila-gilanya di Jakarta, di Indonesia. Tapi karena gue nontonnya MTV, mostly yang gue tonton tuh justru hip hop gitu men. Jadi agak-agak alien gitulah gue dulu. Alien banget kayak di sekolah. Gue botak sendiri, yang lain poninya panjang-panjang gitu. Jadi kalau lihat visual reference di sini juga dia dari Linkin Park dan lain-lain gitu, System of a Down, terus lu lihat lompat ada Missy Elliott, Usher, Pharrell, Sisqo, DMX dan lain-lain gitu. Karena ya waktu itu gue nggak ada di fase dimana gue into sama musik-musik emo atau screamo dan lain-lainnya gitu. Mungkin sekarang ngomongin perjalanan kali ya. Tadi kan gue udah ngomongin background, gue grew up sama ini, habis itu sebenarnya secara perjalanan gue nggak ada di temen gue di lingkungan musik tuh sangat sedikit sebelum gue kerjain video klip gitu. Tapi gue dari dulu sebenarnya pengen ngerjain klip, cuma gue nggak punya kenalan. Ya udah, gue nggak ngoyo, nggak maksain, sampai sewaktu-waktu gue punya temen SMA, sohib SMA gitu, mereka bikin band namanya Piston, kalau lu pernah denger. Isinya di situ ada Onta, Argi Pendo, Oza, sama Adit, gitarisnya. Jadilah gue bikin si Piston. Menurut gue ini waktu itu gue kebetulan emang masih fresh mungkin dalam pembuatan music video gitu. Jadi gue masih dari diri gue sendiri, gue nggak punya boundaries apa-apa gitu. Dalam arti mungkin kalau sekarang gue bikin video klip tuh, gue di kepala gue kayak gue harus bikin yang kayak gini, gue harus ini, nggak boleh ini, maunya gini gitu. Kalau dulu ini gue belum ada apa-apa, kayak masih naif banget. Cuma masih kosong lah ya. Gelasnya masih kosong, which is fun banget menurut gue. Itu susah banget untuk dapetin momen itu lagi. Anyway, tapi ya tapi di Piston, buat music video Piston ini 0.0, kan musiknya keras ya. Rock hardcore gitu ya. Rock sih. Yes. Tapi gue di saat itu dengan masa lalu gue yang gue biasa nonton hip hop dan lain-lain, gue ngerasa, gue nggak mau bikin musik video yang isinya orang main gitu. Gue pengen bikin yang lain. Gimana caranya gue bikin musik keras, video klip musik keras, tapi nggak kayak video klip musik keras. Terus akhirnya gue come up sama main light trick gitu. Ini sebenarnya trik kamera aja yang gue pelajarin waktu dulu gue belajar foto, cuma ditransform jadi format video. Ini time lapse gitu berarti ya, Mas Gung ya? Enggak sih, sebenarnya kayak stop motion, cuma stop motion ya, benar. Iya, tapi enggak yang serapi stop motion. Jadi ya basically ini ya band teman-teman gue, habis itu teman main gue SMA gitu ya, tawuran bareng, bego-begoan bareng. Terus ya udah kita ya intinya gue juga mau bantu waktu itu. Terus gue cuma punya kamera foto sama flash. Instead of nyewa kamera video waktu itu, kayak udahlah malas keluar budget, kita sisihkan waktu kita aja di malam hari untuk jalan-jalan, dan terus kita bikin video klip gitu. Jadi ya inilah hasilnya sebenarnya gitu. Lolet gitu ya, jadi ada gambar lampu gitu nggak sih? Apa? Jadi pakai lampu jalan untuk sebagai pemanis ya justru gitu, karena semuanya slow shutter. Ya gue mainin zoom, mainin apa, jadi orangnya tercapture lewat flash, sisanya backgroundnya bisa blurry atau foregroundnya lebih blurry kayak gitu sih. Inilah kenaifan gue pada waktu itu dan niat membantu teman gitu. Jadi ya, tapi ya alhamdulillah, maksudnya setelah ngerjain ini jadi kemana-mana sih gitu. At least ada portfolio lah satu. Tapi ini berarti berapa foto nih, Mas? Thousands. Gue lupa sih, cuma yang gue ingat lebih dari 3.000. Aja daerah itu lumayan juga sih. Terus lu nggak ngedit lagi? Nggak mungkin banget justru. Justru ini ngedit banget. Ya karena gue harus mix foto-foto yang udah gue ambil, terus
gue bikin sequence apa, jadi gue bikin setiap foto gue jadiin satu sequence itu yang gue edit. Ya gambar, part lagu mana, gambarnya siapa, kayak gitu-gitu. Editor lo sendiri lagi ya? Ngedit sendiri, ya. Wah, gila. Emang goblok-goblokan aja. Yang pertama biasanya yang paling niat sih. Yoi. Ya gitulah. Masih naif. Mungkin abis ini, mungkin kalau menurut gue setelah Pista ini, kayaknya salah satu video klip yang menurut gue paling ikonik tuh kayaknya Rangkum Polka Wars ya. Soalnya kayak gue ngeliat di video klip itu kayak anjir kok bisa gini ya, kayak fluid, terus kayak sinematik, terus album apa bandnya Polka lagi. Polka kan setelah album Ukulele terus atau muncul pakai lagu bahasa Indonesia dan pertama, terus video klipnya sangat filosofis gitu. Menurut gue kaget sih. Oke, Rangkum ya. Nah, ya ini lucu sih. Ini sebenarnya gue buat Rangkum ini tuh di tahun yang sama gue ngerjain Post Piston tadi. Jadi Piston tuh gue ngerjain kalau nggak salah early 2017, kayaknya Februari atau Januari, atau bahkan Maret deh kalau nggak salah. Habis ngerjain Piston tuh gue ngerjain video klip Shana Masiana. Habis itu baru gue ngerjain Polka Wars. Nah ini juga antik sih. Jadi gue waktu itu baru rilis video buat Thrive. Waktu itu Thrive bikin motor Royal Enfield, namanya dikasih nama sama dia Motor. Gue rilis, habis itu gue posting di Instagram, tiba-tiba Dega nge-DM gue. Gue udah kenal Dega dari 2012 kalau nggak salah. Jadi gue kenal gitu-gitu aja waktu itu. Terus tiba-tiba secara random dia approach gue. Oh ya udah yuk ketemu yuk, bahas dulu. Gue mau denger lagunya juga gitu. Pas gue dengerin kayak emang ini sih apa ya, ada hawa mistis, asik. Ya gitu kan, mendayu. Magis ya. Terus magis bener, mungkin bahasanya lebih ke situ, magis. Terus ada bau-bau 90s-nya, which is yang tadi gue ceritain di awal, era MTV. Ya, so 90s gitu kan. Terus basically secara musik bagus banget gitu, mahal menurut gue. Ya udah kita ketemu, gue ngobrol, habis itu ditemuin lah gue sama Deva. Ya, jadi gue ketemu dia janjian sama Dega, habis itu di situ ada Deva. Nggak ada Aeng, nggak ada Billy waktu itu. Cuma waktu itu akhirnya diskusiin, ngobrolin lirik itu sama Deva. Sama si Gana waktu itu juga. Gana masih jadi manajernya. Apa sih dia, manajer lah ya betul. Terus ya udah ngobrolin musiknya, terus nge-breakdown liriknya. Intinya kata mereka, musik ini, lagu ini, liriknya itu ngomongin tentang hubungan manusia dan Tuhan. Oke. Manusia dan Tuhan, oke, that's tricky. Terus ya since gue juga bukan orang yang agamanya kuat atau apa, cuma gue mikirnya mungkin yang paling deket hubungan manusia dan Tuhan mungkin yang paling deket ketika lu mau mati kali ya. Gitu, gue mikirnya gitu. Jadi kayak apa, pas lu bukan sakratul maut. Kalau di agama Islam gitu kan, lu habis mati katanya lu nggak langsung ke alam lain, cuma lu kayak gentayangan gitu kan. Nah, 40 hari lah. Jadi jadilah itu sebuah apa ya, garis apa ya, baseline gua dan Dega untuk bikin video klip ini gitu. Terus di waktu itu gue ngomong ke Dega, Dek, gue mau video klip ini nggak mau kelihatan kayak apa ya, secara visual gue mau justru ngasih lihat jorok-joroknya Jakarta. Gue mau as real as it is Jakarta. Gue nggak mau yang kelihatan kayak gaya-gaya indinya, fabricated atau mau ke barat-baratan secara set atau visual. Terus anak-anak setuju gitu karena emang gue pengen kayaknya akan jadi sesuatu yang lebih related juga sama siapapun yang nonton gitu. Terus anak-anak setuju, ya udah kita go with it gitu. Ya apa di deck ini nih, ya ini mungkin sedikit catatan waktu gue meeting sama mereka gitu. Ya waktu itu produsernya ada Ici, Rizky Radianto, habis itu gue sebagai director dan DP, habis itu Dega gue ajak juga co-direct gitu. Kan lu nge-direct Polka ya, kalau gue, ini karena gue mungkin kenal Polka ya,
Mereka kan lumayan ini ya, lumayan apa ya, nyampe. Jadi kayak di kepala mereka mungkin ya Dega gitu, terus Deva, lo pusing gak sih menyatukan visi lo dan visi mereka gitu? Enggak, karena waktu itu gue masih naif, gue pede aja udah ngomong A, B, C, D. Terus mereka juga happy aja, manut. Mungkin karena apa ya, musiknya jelas sih menurut gue. Mau bahas apa yang ada di liriknya tuh bahasannya jelas gitu. Terus jelas tapi tetap terbuka dalam arti interpretasi pendengarnya masing-masing. Jadi selama interpretasi lu deket aja, fine jadi visual gitu loh. Kebayang nggak? Jadi emang ya berarti karena base brief sama lagunya tuh udah, oh ini nih dulu kebayang dari awal langsung bayang gitu kan? Gue langsung gue udah tahu nih mau gini. Ya kurang lebih begitulah video klipnya. Gokil. Gue sampai sekarang, gue ingat pertama kali gue nonton ini merinding banget sih. Menurut gue itu men masih salah jadi satu favorit gue kok. Masterpiece video klip Indonesia. Gokil. Iya masih jadi favorit gue dan apa ya, turning point gue juga, maksudnya ternyata gue bisa bikin kayak gini gitu loh. Karena memang apa ya, pada waktu itu ya balik lagi kenaifan gue masih tinggi, terus anak-anak Polka juga sangat suportif untuk merealisasikan si visinya sendiri. Terus apa ya, gue juga pede banget waktu itu, sampai sebenarnya nih video klipnya under budget. Anak-anak tuh udah pada nggak punya duit waktu itu. Terus gue bilang, gimana kalau gue pinjemin dulu deh, habis itu ntar kita cari sponsor after videonya selesai gitu. Itu serius gue, serius. Iya gue pede banget sama apa yang mau kita buat, gue bilang gitu. Ya udah kita jalan nih syutingnya 3 hari atau 4 hari gitu. Ini 3 hari 4 hari berarti si yang lama di adegan ini kan, dance ini kan? Karena satu lokasinya banyak, kedua memang kita shootnya malam hari terus, dan ini kalau nggak salah waktu itu syutingnya lagi bulan puasa. Ya. Jadi ya seru banget. Ini rekinya gimana Mas Gung? Maksudnya nyari lokasi kan lumayan, maksudnya di Jakarta luas ya. Terus kayak ini lu ambilnya sudut-sudut yang kayak ini di mana sih gitu. Ya jadi sebenarnya awalnya yang pasti secara breakdown gitu ya, kita waktu itu nentuin aktivitinya dulu apa nih kira-kira. Oke, lu kalau mati lu mau ngapain? Ketika lu lagi gentayangan, apa sih mau lu lakuin pertama gitu. Waktu itu gue nyeletuk, gue pasti kangen jalan pulang sih, gue pasti pengen pulang ke rumah. Oke, berarti ya lu jalan bisa di mana aja lah, since kita juga nggak tahu nih si Ali nih rumahnya di mana gitu kan. Terus kedua gue mau main sama temen sih, main sama temen gimana malam-malam lagi gentayangan gitu ya, ke klub aja udah gitu. Jadi ada adegan di klub, dan sebenarnya kan mostly 3/4 dari video klip ini kita ngeliat Ali dance gitu through melewati jalan-jalan itulah. Jadi mungkin di situ emang aktivitinya nggak terlalu jelas ngapain gitu ya. Cuma intinya ini sih kalau di 3/4 itu transformasinya si Ali kayak untuk sadar kayak oh shit man, gue udah mati gitu ya. Gue udah nggak ada nih secara fisik gitu. Makanya kalau lu notice di video klipnya juga orang-orang di sekitar dia nggak ada yang notice kehadirannya dia gitu. Lewat aja, orang nggak ada yang nengok, ini orang ngapain gitu, kayak gitu ceritanya. Terus terakhir ada adegan yang lagi pengajian tuh, tahlilan gitu, itu 1 hari sendiri syutingnya. Gitu, jadi di rumahnya Ali ya ceritanya. Si Ali ini cuman dia kan freestyler ya Mas ya? Betul. Iya nggak sih? Iya, betul. Lo nggak ngeset koreografi sama sekali kan tapi ya? Enggak, jadi waktu itu gue ke Ali briefnya cuma, Li, ini lu bayangin aja lu masih gentayangan di dunia ini gitu, di dimensi yang, di dunia ini cuma di dimensi berbeda gitu, jadi orang nggak ada yang ngeliat lu cuma bisa ngeliat yang lain gitu. Terus waktu itu gue bilang, gue ngasih tahu juga, gue breakdown musiknya waktu itu dari first moodnya kayak apa, refrain moodnya kayak apa, habis itu pas bridge gitar solo moodnya kayak apa. Jadi ini di sini gue mau lu intensitas dance lu 1 misalnya. Waktu itu gue mentionnya itu deh kalau nggak salah. Habis itu nanti di part ini lu intensitasnya 2. Habis itu di part ini lu balik lagi ke 1, part ini 2. Habis itu di ref ketiga, kedua, lu terakhir tuh lu intensitasnya 3 all out aja. Lu respon semua sekeliling lu
Lo mau ngapain terserah, gue akan ngikutin lo. Gue bilang kayak gitu. Jadi semuanya fluid banget sih produksinya. Ini syuting ini per shot mungkin kayak 3 kali take maksimal. Cuma Habis itu tiga kita kali, cuma tiga dieditin. kali. Iya, 3 kali. Jadi gue Continuity-nya gimana tuh? ya di kepala. Gokil. Di kepala semua. Ya jadi apa namanya, begitu di set, gue biarin Ali, lu mau gimana mau gerakan lu kemana, gue harus ngikutin lu nih. Ya jadi gue play musiknya, coba deh lu cari gerakan dulu. Habis itu gue coba framing pakai handphone. Oh, dari Ali ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oh ya udah, kameranya Ya, berarti ya. arahnya akan ke sini, ngelawan ke sini, ke sini, 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 dan ke sini gitu. Hmm. Straightforward sih menurut gue. Tapi Simple lo dan ya alhamdulillah hasilnya maksimal. tapi lo keren juga sih bisa ngikutin. Kayaknya framingnya lumayan banyak tuh, dia dari jongkok terus tato diri, lo mesti ngikutin pakai kamera gitu kan, pasti Yes, ya ya rada betul. berat gitu. Berat sekali. Jadi oh ya ini sebenarnya pertama kali gue. Jadi gue dari dulu selalu suka sama yang apa Gimbal. namanya, yang apa ya, bilangnya mungkin poetic cinema kali ya, asik. Ah, Jadi yang flowy, lu ngikutin orang, kamera movementnya juga smooth gitu. iya ya. Akhirnya di video klip ini gue bisa coba pakai. Ya udah, pertama kali tuh gue pakai. Waktu itu gue nge-hire Steadicam operator. Mhm. Terus gue awalnya gue kirain gue cuma dapat barangnya doang. Akhirnya gue sendiri yang pakai, which is pertama kali dan masih kagok dan berat sekali gitu. Sampai Ya, akhirnya gue iyalah. sadar, oh dia bisa ngopret juga. Oh ya udah deh, lu aja deh yang ngopret karena itu berat banget. Ya lo ngarahin Dan dia dan berarti ya. yes, basically itu. Dan kenapa gue milihnya Steadicam dibandingin apa namanya, gimbal gitu. Kalau gimbal Hmm. tuh rasanya masih robotik gitu, nggak sesmooth Iya, ini. Jadi kalau misalnya gue syuting pakai gimbal waktu itu nggak nggak bakal bakal jadi kayak gini se-oke. sih ya. Nggak fluid Yes, fluid ini sih ya. Tapi nggak shout out seru to sih. Ali juga sih. Ali bisa ngasih Ini intensitas di dance-nya yang lumayan kayak, oh awal-awal gini nih, terus lama makin berasa gitu sih gerakannya dia juga. Terus Ali Keren booming sih. banget habis video ini. Oh iya bener, dia Ali dipakai di, langsung di banyak kemana-mana. video klip. Yoi, Bener-bener. keren Tapi sih dia. keren sih. Shout out to Ali. Ini, kalau gue habis ini karena dari dekat juga sama anak-anak itu, kenal Deva lebih jauh, ternyata dia seorang produser film juga. Jadi ya udah, kebanyakan sih setelah rangkum gue ngerjain video klip sama Deva. Mungkin kita lanjut kali ya. Hmm, Kayaknya lanjut setelah kemana? ini gue ngeliat, oh gue ini gue kalau nggak salah ini 2018 kalau nggak salah, karya lo sama Mantra Futura ya nggak sih? 2019. 2019. 2019 ya. Nah ini gue kembali lagi bekerja sama si Ichi, si Rizky. Jadi Mhm. ya dia waktu itu kan produser di apa namanya, di Rangkum ya, karena memang dia, terus habis dari Rangkum tuh gue sering kerja bareng juga sama Ichi untuk Hmm. komersial dan Ichi kan kerja di Vice, jadi gue beberapa kali juga bantuin dia buat konten-konten Vice. Ya. Ya habis itu tiba-tiba Ichi nelfon gue karena dia main satu kosan sama Eki. Oh, Ekrik Ekrik. Ekrik. Ya, Ekrik. Dia kan di apa, Double Dark Deer ya waktu Bridge. itu. Ya. Terus ya udah, mau bikin videonya Tales of the River gitu. Jadi si Ichi ngajak gue. Nah Ichi ini dulu S1-nya di film juga. Dan dia emang punya bakat banget di apa namanya, directing juga sebenarnya, cuma secara teknis mungkin masih bingung-bingung, akhirnya dia ngajak gue gitu. Jadi di sini Hmm. kayak emang kita berdua otaknya, tapi gue directing dan DP, terus si Ichi ini directing dan produce Ya. gitu. Dan dia kan apa ya, sosial banget anaknya, dan kebetulan Mhm. juga musiknya sendiri. Jadi kalau gue diceritain sama mereka Tris- ini nih, si Tristan Zaki. Tristan, Zaki, ini emang si albumnya katanya ngomongin apa namanya, Seven Virtues, dan Ya. kebetulan lagu ini lagi di bagian chastity gitu. Jadi apa namanya, ya ngomongin ngomongin ini sih, sexual abuse dan lain-lain gitu. Terus ya kurang lebih ini bisa dibaca. Sebenarnya ini gue capture dari deck yang waktu itu gue bikin buat mereka. Hmm. Menurut gue visualnya emang apa ya, harus alam gitu. Cuma Ya. waktu itu gue belum kepikiran mau syuting di luar. Tadinya gue pengen syuting di studio. Entah kita bikin set yang ceritanya Lampu alam atau gitu-gitu apa ya. gitu. Cuma habis itu, ya, habis setelah diskusi itu barulah gue ketemu sama Mbak Elda. Mbak Elda nyeritain Mhm. semua liriknya yang gila sih. Cara dia ceritanya juga convincing banget.
dan memang oke ini emang harus syuting di Alam alam beneran gitu. Iya. Jadi cuma waktu itu tuh lagi dieksploitasi tuh si apa Labuan Bajo dan lain-lain tuh. Oh iya. Eksploitasi parah deh. Jadi gue ke itu jangan sampai kita syuting di sana. Jangan sampai kita syuting di mana. Tapi di mana lagi yang apa Alamnya itu Indonesia banget. alamnya Iya. bagus hidup gitu ya. Sebenarnya pilihannya banyak banget ya. Cuma emang kita masih into sama Indonesia Timur gitu. Nah, habis itu waktu itu gue ngobrol sama Eci tuh kebetulan lagi ada istri gue. Jadi gue lagi duduk bertiga lah tuh ada istri gue. Cuma dia nguping doang gitu. Terus bini gue bilang, Kupang gimana Kupang? Kupang apaan? Kupang ada apaan emangnya? Gitu kan nggak tahu kan kita Iya. search. Ini kota ya satu kota di timur yang sebenarnya kota transit untuk bisnis juga gitu. Cuma lucunya lagi cari-cari itu ternyata sexual abuse rate-nya tinggi di sana di Kupang. Ini berdasarkan apa? Ada komunitas Save the Children gitu ya. Jadi kita kayak langsung ngulik-ngulik lah di sana. Terus si Ici kebetulan juga kenal sama komunitas film Kupang di sana. Jadi ya udah kita pilih di sana. Maksudnya dengan ada komunitas film Kupang nih secara logistik dan reki segala macam kita kebantu banget parah di sana. Terus kru juga akhirnya kita pakai mereka gitu buat bantu-bantu kita di sana dan cari talent dan wardrobe segala macam tuh semua di sana. Apa ya? Ya flowy banget sih. Apa kerjainnya kita kayak bukan yang nggak ada hambatan ya, cuma somehow kayak ya udah ada terus aja jalannya gitu. Seru sih, seru banget. Yoi. Ya secara konsep garis besar juga perjalanan sih mirip-mirip rangkum. Emang waktu itu gue sama Eci juga setuju untuk ambil approach yang kurang lebih sama gitu. Cuma di sini ya karena kita ngomongin apa namanya tadi sexual abuse gitu ya. Nah kalau lu perhatiin perjalanannya kan ya dia dilepas sama seorang laki-laki yang dewasa gitu ya. Say dia adalah seorang pelakunya gitu ya. Pelaku ya. Ya anak kecil kan nggak bisa ngelawan men gitu. Jadi kayak ya setelah di abuse gitu mostly pelakunya akan kayak udah sana lu udah di abuse gitu kan. Basically seseorang nggak cuma anak gitu ya, siapapun yang mengalami harassment kayak gitu mereka sendirian gitu. That's why sekarang apa di sini penggambarannya ya lu jalan sendiri out of nowhere menuju sesuatu tempat yang lu juga nggak tahu gitu karena itu traumatik. Lu mau cari pertolongan pasti bingung gitu. Kita banyak lah ngeliat kasus-kasus kayak gitu kan. Yang akhirnya terus juga di video klip ini gitu ya. Exactly ya mostly begitulah. Terus ya di video klip ini kan ada satu poin di mana dia datang ke sebuah gereja. Di sini sebenarnya gue ngegambarin kalau ini sebenarnya pengalaman pribadi gue ya subjektif lah ya. Setiap gue ada masalah, gue cerita ke orang tua, pasti ujung-ujungnya disuruh sholat. Disuruh ibadah gitu sholat, ya. Ibadah, deketin diri sama Tuhan, sama ya that kind of thing gitu. Tapi pada nyatanya, ya menurut gue itu nggak selalu benar. Itu belum tentu solve the problem gitu. Apalagi ini masalah di dunia yang memang mungkin menguatkan lu secara batin ya. Cuma in the end nggak bikin lu apa ya lepas sepenuhnya gitu. Ya kan? Nah menurut gua dan Ici waktu itu emang ya ini tepat sih untuk kita sindir kebiasaan itu gitu misalnya. Ya udah akhirnya kita bikinlah adegan berdoa dan iya gitu. Terus ya abis itu di situ lu ngelihat banyak anak-anak kecil lari-lari gitu di belakang dan si karakter utama ini kayak bingung ini siapa sih, ya siapa nih yang spying on me gitu. Ya sebenarnya bukan spying on me, cuma jadi sebenarnya anak itu ceritanya di sini sama-sama korban. Jadi sebenarnya memang ya siapa banyaklah korbannya gitu. Jadi emang ini nggak sendiri. Lu nggak sendiri ketika lu ngalamin itu, banyak korbannya. Banyak korban ya. Exactly. Nah, maksudnya di cerita ini juga kan si anak itu ngikutin akhirnya anak-anak yang lain. Habis itu terakhir dia ketemu sama satu perempuan dewasa. Nah, itu sebenarnya ngegambarin si perempuan dewasa ini adalah si anak itu sebenarnya di masa depannya gitu yang udah. Ya memang ya maksud gue menurut gue ya gue nggak tahu sebenarnya lu ketika ngomongin
sexual abuse gitu, gue nggak ngalamin, gue nggak di abuse. Cuma menurut gue memang time pasti akan menyembuhkan lu gitu. Dan lu ada di satu komunitas yang benar, yang beneran care sama lu, atau mungkin sesama korban gitu ya, bisa sharing, bisa terbuka, itulah yang mungkin akan nge-heal lu gitu. That's why gue ngegambarin di sini, gue dan Nisi di sini ngegambarin yang akan meng-heal lu adalah ya banyak korban yang lainnya yang bisa lu share, dan time will heal gitu. Intinya lo nggak sendiri gitu lah ya. Yes, at the end of the gitu. day ya. Betul. Aduh. Tapi gue lihat kurang lebih gitu. dari approach lo kayaknya kan lumayan banyak ini apa ya. Gue ngerasa beberapa video klip lo nih lo menempatkan message yang subtle gitu loh. Kayak ada Easter egg ini, Easter egg itu, terus ada poin kemana, terus ujungnya ternyata konklusinya ke sini gini. Itu emang style yang spesifik lo inginkan atau gimana sih? Gas juga sih sebenarnya, itu justru untuk connect dot. Kayak misalnya gue nggak naruh tato di tangannya, nobody will tell kalau si perempuan yang di akhir tuh adalah dia di masa depan gitu loh. Iya. Terus walaupun gue di akhir shotnya kan gue ada satu shot yang yes, itu sebenarnya udah menggambarkan sih, cuma kayak menurut gue kita perlu kasih makan lebih deh gitu. Iya. Jadi si tato itu ngegambarin buat itu ya, buat trail si sebenarnya si cewek itu di dewasanya. Ya kurang lebih gitu. Terus si tato itu sebenarnya ini sih lambang chastity di Seven Virtues gitu. Jadi ya terus ada gue nggak tahu ya, mungkin nggak tahu orang pada nulis nggak, cuman kan kayak ada perubahan framing tuh kalau nggak salah dari berapa banding berapa, terus kayak makin ke akhir tuh makin full gitu ya, 16:9 gitu. Ya gue ngerasa di akhir lagu kan lumayan majestic, makin naik gitu ya moodnya. Terus ini sebenarnya visual treatment yang iseng sebenarnya, gara-gara nonton filmnya Xavier Dolan, gue lupa judulnya apa, yang pokoknya ada shot yang mirip-mirip kayak gitu, cuma dia dari frame filmnya dari kotak terus tiba-tiba melebar gitu karena menggambarkan I'm free. Terus jadi di film ini di video klip ini jadinya ya coba gue apply, gue coba curi idenya untuk buat menggambarin gitu ya, atau kurang lebih gitu. Lu akhirnya kayak tercerahkan lah gitu kurang lebih. Ya. Keren gitu sih, maksud gue akhirnya ternyata bahasa bertutur lo tuh nggak cuma dari visual atau misalnya dari apa yang digambarin, tapi ternyata dari teknis yang tipis-tipis gitu. Lo ngegambarin trail of answer gitu lah, kayak jadi kayak lumayan agak kayak film sih sebenarnya, Mas Bung. Iya, gue nyoba apa ya nyoba cari 1-2 treatment yang menurut gue cukup simple tapi impactful, yet masih bisa membuahkan pertanyaan gitu sih. Tapi kayak lu emang gitu ya, maksudnya nih gue sotoy, maksudnya ini kayak gaya lo kan, jadi gue menonton beberapa video klip lo ya, maksudnya dari Shena ya apa sih? Shena Masia. Dari awal Shena Masia terus sampai akhirnya kesini terus kayak lo tuh biasanya lumayan mengaplikasikan visual yang agak teatrikal, sinematik gitu-gitu, ya nggak sih? Apa emang itu yang pengen lo kejar gitu? Maksudnya most of the time lo selalu pakai pendekatan yang sinematik gitu. Apa karena lo karena lo suka film banget gitu sebenarnya pada akhirnya? Justru gue nggak pernah nonton film, yang jarang banget. Oh iya, tapi treatmentnya malah berasa sinematik gitu. Kayak karena soundtrack of life gitu. Ya nggak tahu, ya lagu 4 menit gitu ya, lagu 3 menit, mau lagu 2 menit juga si lagu ini punya banyak hal yang untuk dibicarakan gitu, dan lo nggak bisa masukin semuanya dalam satu video klip, karena ya lo dalam satu shot misalnya 2 second gitu bisa gambarin apa sih gitu loh, instead of satu lirik, instead of satu kalimat yang bisa disampaikan dalam satu lagu tuh bisa banyak banget gitu. Jadi sebisa mungkin gue coba masukin semua itu ya dengan melalui treatment kayak gini sih. Iya sih. Tapi berarti gitu. Jadi nggak necessarily gue mau approach-nya film atau apa, nggak juga. Karena memang mungkin ya menurut gue kebetulan ini yang paling cocok aja gitu. Tapi menurut gue malah
apa ya? Gua ngerasa ini malah jadi kayak signature style lu sih. Gua nggak tahu ini sesuatu yang emang gua kayak gini nih style nih gitu. Apa justru ini terjadi secara uh, unconscious gitu. Maksudnya nggak lu nggak sadar, cuman tiba-tiba ternyata gua patternnya kayak gini ya gitu. Mungkin sih ya. Maksudnya ya ada beberapa treatment yang gue selalu kayak balik lagi situ lagi, balik lagi situ lagi, balik lagi situ lagi. Kayak apa? Kuncian kali bisa dibilang gitu ya. Iya. Yang ya as long as it works ya gue coba aja gitu sih. Nggak necessarily yang emang aku mau kayak gini nggak selalu. Nah, setiap musik beda juga kan, maksudnya setiap lagu pasti beda. Jadi belum tentu semuanya bisa gue apply juga sebenarnya gitu. Tapi buat video klip ini lo sengaja nggak pakai personil ya? Enggak, karena musiknya terlalu bagus untuk sekedar jadi video klip. Ngasih lihat apa ya personilnya gitu. Sayang sih menurut gue. Ya. Keren sih. Itu dan juga emang tepat. Ya liriknya bercerita sekali gitu. Jadi ya menurut gue ini udah terbaik juga sih. Video klip berikutnya ini dari Saniter sendiri ya. Menurut gue ini walaupun gue ada di dalamnya dan tidak terlalu terlibat, cuman kayak anjir kepikiran sih ya kayak gini, dan menurut gue cukup berani. Ini ada lomba siar yang nirlaba. Mungkin bisa ceritakan Masku gimana mengerjakan studio film ini? Ini waktu itu dikontak sama Udu ya buat ngerjain video klipnya. Ya itu gue yang nyebutin nama lu soalnya. Gue yang ya siapa nih? Oh yaudah nih, tetep kasih 3 nama. Terus ini Mas Agung. Ini menurut gue video klip yang paling tricky, salah satu yang paling tricky kali ya bisa dibilang ya. Kenapa? Karena isu yang diobrolin, yang dibahas di lagunya tuh sensitif ya. Iya, sensitif. Satu sensitif, kedua apa ya, orang mungkin bisa interpret ini beda-beda juga gitu dengan balik lagi dengan apa ya, bukan ilmu apa ya, atau seberapa banyak pengetahuan si pendengar tentang apa yang lagi dibahas gitu loh. Terbukti atau sebenarnya mungkin terbukti di komen-komennya gue ngeliat orang banyak yang interpretasi A, B, C, terus kayak menarik. Jadi kayak itu komen di video klipnya atau komen di musik? Komen di video klipnya. Akhirnya karena gue ngeliatnya kayak wow, multi interpretasi banget nih. Kayak kita kan tahu maksudnya polarisasi politik di sini gimana kan. Terus kayak masing-masing ngeklaim kayak ini lagu cocok sama ini lagu gitu. Jadi kayak menurut gue menarik nih. Jadi kayak sebenarnya ini jadi kayak universal gitu sih interpretasinya. Iya, kurang lebih. Cuma sebenarnya sih yang gue bikin straightforward dalam arti ya gue yang jelas gue punya keluh kesah yang sama dengan apa yang dibawakan sama lomba sihir gitu ya. Cuma mungkin cara berteriaknya beda gitu mungkin ya. Maksudnya kalau di lomba sihir dimention semua gitu kurang lebih gimana apa namanya ya perlakuan mereka lah terhadap mungkin masyarakat di Indonesia gitu. Kalau gue mungkin modelnya yang gue cukup tahu gitu loh. Jadi sebenarnya pas gue denger, gue rada-rada beban juga kayak anjing nih ini enggak sebenarnya maksudnya bukan musiknya jelek atau gimana, cuma anjing nih bukan cara gue nih sebenarnya. Kayak ngerti nggak lo? Iya. Jadi kayak terbebani dengan pesan atau kayak nih gue kalau gue kerjain tanggung jawab gue gimana ya gitu ya kali ya. Iya kurang lebih kayak gitu. Tapi gue suka lagunya gitu loh. Jadi gue kayak oke, ya udah deh gue coba deh gitu. Terus lumayan ya waktu itu sebenarnya gue udah bikin treatment, terus tiba-tiba anak gue lahir. Jadi sempat ketunda gitu. Habis itu gue lihat lagi treatment gue, gue harus gue ubah deh. Dan kebetulan memang di sini sebenarnya video klip ini gue nyolong gue mencuri karya orang. Cuma gue coba twist, bukan twist ya, coba gue sesuaikan sama apa yang beneran terjadi di Indonesia gitu. Jadi ada satu video klip dari director luar, direkturnya namanya Solomon Lightham. Gue lupa video klip siapa. Cuma memang di video klip itu ceritanya tuh apa ya, orang-orang besar di dunia lah, pengontrol dunia itu
yang diperankan sama anak kecil. Menurut dia si director, ya orang-orang besar di dunia ini tuh kayak anak kecil punya egonya masing-masing. Ya. Dan gue sangat relate sama video klip itu, dan kebetulan juga sangat relate sama video klip ini karena emang dari awal gue udah kepikirannya gue ngegambarin si, maksudnya gue kalau gue bikin deck gue selalu bikin intro, gue selalu bikin thoughts gue, apa yang gue rasain sama tentang lagunya, tentang topiknya. Ya pertama kali gue dengerin emang yang gue rasain, oke, gue relate sama keluh kesah lu, oke, tapi gimana gue pandangan gue terhadap si mereka ini yang kita keluh kesahkan gitu. Ya menurut gue mereka childish sekali, egoisnya luar biasa gitu, sampai rela merugikan yang banyak harusnya orang. mereka bela. Iya. Bener. Gitu. Jadi jadilah si video klip ini. Jadi si orang-orang yang yang katanya mengayomi kita adalah orang-orang yang sifatnya kayak anak kecil menurut gue, yang egoisnya luar biasa menurut gue, dan instead of mengayomi mereka malah menghancurkan dan memeras kita. Asik. Ya. Gitu sih kurang lebih gambaran besar, dan ini cukup obvious juga sih video klipnya, straightforward. Emang di sini emang gue mau gambarin apa ya, cara teriaknya Lomba Sihir dengan ngeband, karena emang Lomba Sihir waktu itu udah ada klip ya, kalau nggak salah udah ada klip tapi belum kelihatan tampangnya di dalam klip gitu. Jadi dari awal gue udah mikir nih kayaknya harus ngasih lihat mereka sih perform. Gue selalu ngeri kalau gambar visual, gue selalu into sama gambar-gambarnya David Fincher, jadi film apa macam Fight Club, I see. Seven. Make sense. Ya, itu gue kecil, jadi mungkin karena gue nonton itu pas kecil kali ya, jadi kayak nyangkut aja dari gue. Iya. Ya, film, video harusnya gambar kayak begini gitu. Parah, ada shadow jatuh-jatuhnya. Iya, ada depth, ada di mana ada cahaya pasti ada bayangan gitu. Menurut gue kayak gitu, jadi selalu gelap. Iya. Makanya gue kalau di kerjaan gue struggle banget tuh, misal dapet brief kerjaan komersial iklan yang terang-terang tuh gue pasti nggak dapet. Yang fun gitu ya. Iya, yang fun tuh nggak bakal dapet karena emang ya gambar gue pasti gelap, mau terang apapun pasti ada gelapnya gitu. Nggak yang terang komersial gitu. Iya. Itu sih. Pantes. Iya. Nyangkut banget sih waktu gue nonton dulu kecil. Ini lumayan 95 kali. Iya. Cuma gue nontonnya nggak langsung 95 waktu kayak 99 sorry. 99. Gue nonton pas SMA SD SMP. Ini lumayan straightforward juga video klipnya Mas ya sebenarnya ya. Maksudnya kenapa? Apa yang lumayan straightforward gitu loh. Apa yang disampaikan di lagu banget digambarkan di video klipnya gitu ya sebenarnya. Iya, banget. Lumayan. Ya karena kalau misalnya gue jadiin ini satu video klip yang jadi sebuah visual yang perumpamaan gitu ya. Semiotik gitu ya. Kayaknya musiknya keras lagi gitu. Maksudnya cukup keras gitu kan, kayaknya susah deh kalau misalnya berlayer. Berlayer gitu, malah jadi terlalu complicated kali ya bahasanya. Ya malah nggak nyampe malah ya takutnya. Terus lagunya juga festif banget kan, lagu festif. Apa yang lu ini sangat cocok apabila lu bawain di panggung gede gitu misalnya dengan penonton yang banyak gitu. Jadi gue nggak mau bikin orang yang nonton video klip ini jadi nggak nikmatin lagunya juga gitu. Menurut gue lucunya adalah kan kita ngebahas lagu yang straightforward sebenarnya. Cuman talentnya mungkin adalah talent yang belum bisa menangkap konteks. Itu susah nggak sih lu ngarahin kayak, maksudnya kalau mungkin ya sebenarnya sama ya Bang of River ya kali ya. Cuman kayak lo ngarahin talent susah nggak sih ketika ya gue nggak tahu, ini gue mungkin agak underestimate anak-anak ini ya. Cuman maksudnya mungkin kalau secara kasat mata nih anak-anaknya sebenarnya nggak ngerti nggak sih apa yang diomongin gitu. Kalau gue ya itu susah ngarahinnya menurut gue. Nah, ngarahinnya gimana sebenarnya malah gampang gampang enggak, dalam arti gue harus jaga anak-anak produksi nih, kita harus jagain moodnya mereka. Kita bikin schedule syutingnya juga gimana caranya mereka nggak terlalu capek. Tapi overall super fun. Kenapa? Karena ya semua anak kecil pasti pengen jadi orang gede sih.
Terus Oh iya. begitu mereka datang pagi, pasti anak kecil fresh lah ya, habis sarapan gitu. Terus begitu mereka dipakein baju yang Orang dewasa. yang orang dewasa, malah they act like orang dewasa gitu. Jadi kurang lebih ngarahinnya sedikit sih malah. Oh iya, keren sih. Keren. Itu Ya anak-anak itu sama kebetulan keren banget sih. sama kayak Sampai jam yang 10 malam terus. sebagai director berarti lu mesti ngeliat semua ya Mas ya. Maksudnya kayak lu merhatiin talentnya, merhatiin ininya, terus merhatiin segala macamnya. Lumayan susah nggak sih? Tricky nggak sih? Apalagi kayaknya di lomba seri ini kayaknya produksinya lumayan gede ya. Maksudnya lu ada manggungnya, terus ada storyline-nya, terus lumayan banyak ada post-pro-nya tuh yang apa teks-teks Iya. chat gitu segala macam kayak Iya. kayak lumayan banyak treatment di satu video klip ini sih menurut gue. Iya, pasti sih. Maksudnya ya lu ngedirect video, lu gimana caranya lu mewujudkan visi lu dan juga mempertahankan visi lu uh, apa ya? Karena adanya tantangan budget, waktu dan lain-lain gitu ya. Yang kita nggak tahu akan ada atau enggak gitu. Jadi picky pasti, terus apa lagi ya? Oh kemarin tuh yang PR sebenarnya dengan shot sebanyak itu kita harus syuting sehari. Oh iya Jadi iya. ya sedangkan ya bisa lu lihat shotnya lumayan banyak gitu. Kalau di iklan sih udah nggak mungkin deh itu shot sehari. Durasi lebih dari semenit Benar-benar. itu udah susah. Lebih dari sehari. Apa nggak kalau cuma sehari gitu. Lo Gitu sih. kebayang nggak sih Mas dari pertama kali ngerjain video klip DIY sendiri kredit sendiri terus akhirnya punya tim produksi yang segini lengkapnya gitu? Hmm, kebayang sih gue dulu nggak coba bayangin ya. Cuma yang jelas yang gue tahu gue cuma pengen naik kelas aja. Naik Keren. kelas as in ya gue mau belajar lebih, gue mau tahu gimana sih production di yang higher value. Nggak ya sebenarnya nggak necessarily bigger budget, tapi gimana cara coba apa namanya ngasih value yang lebih dalam sebuah video klip sih gitu. Hmm. Emang dari awal kayak maksud kayak Polka Award juga tadi gue cerita kan gue mau deh modalin, maksud gue tambahin buat yang penting kita selesai dulu syutingnya, baru nanti lu mau cari sponsor buat balikin Ya duit gue ya. bebas gitu kan. Ya cuma yang gue tekanin sama anak itu kenapa gue butuh budget lebih, gue mau mempertahankan si production value-nya gitu. Ya maksudnya jangan sampai karena kita nggak ada duit, nggak ada budget, DIY lagi nggak Ya maju-maju men gitu loh. atau hasilnya malah nggak nyampe gitu. Kesannya malah nanggung gitu misalnya. Jadinya Ya kayak ya. trying too hard ya sayang juga gitu loh. Ya ya ya. Ya. Oke oke. Malah jadi jelek di bandnya mungkin nggak tahu gitu. Lo bayang nggak sih Mas? Kayaknya gue ngeliat kan patternnya lo di karya lo nih lumayan banyak bersinggungan sama pesan-pesan yang agak-agak sosial, politis gitu-gitu segala macam atau yang kayak lumayan kemanusiaan gitu lah. Maksudnya bahkan dirangkum sendiri kan kayak ya hubungan manusia sama Tuhan gitu yang filosofikal gitu. Lo ngerasa apa itu emang datang ke lo sendiri gitu apa gimana sih? Emang sesuai visi lo nggak sih? Uh, ya lagunya sih sebenarnya pasti awalnya dari lagunya mau bahas apa gitu kan. Dan mostly yang datang ke gue juga pasti Udah mengerti ya? ya urusan kayak gitu-gitu. Hmm. Sebenarnya tapi to be honest gue capek sih. Oh iya, malah pengen ngerjain yang fun. Yes, sekali boleh lah. Tapi fun gue pernah lah, maksudnya ngerjain buat light tuh musiknya. Yang Oh, mengerti. Itu oh semua iya, laki-laki pasti ngalamin lah gitu. Akhirnya pun iya, sebenarnya secara treatment lumayan heavy ya. Maksudnya kalau iya. dihitung berapa hari syutingnya, terus kebutuhan yang actualnya berapa. Cuma waktu itu emang ya udah kita having fun aja lah produksinya. Maksudnya nggak yang gimana-gimana. Gue juga Ya, pengen ini jadi. Pesannya nyampe yang penting gitu. yang nguli itu ya. Ya ada nguli, ada apa. Maksudnya dan lucunya itu ya di YouTube-nya Les sih banyak banget yang apresiasi ya. Maksudnya waktu itu tuh gue ngobrol sama Les lah, maksudnya ngomongin industrinya hip hop di Indonesia gitu, karena emang gue suka hip hop dari kecil gitu kan. Ya, ya, Ya ya. ngobrol panjang lebar, ngomongin budaya hip hop berkembangnya kemana, terus akhirnya di Indonesia gimana. Nah 2017 tuh menurut gue lucu buat hip hop karena tiba-tiba kayak banyak artis hip hop yang berkeliaran gitu tiba-tiba. Asli, Kalau bener. kalau kalau Lace kan dari dulu gue bahkan mungkin NCP. kalau lu dulu nonton LA Street Ball tuh ada rap Ya, battle tuh. gue nonton di Rap Battle tuh sama siapa yang rada Nah, gemuk. Eight Ball ya Gue kalau nggak itu. salah dulu ya. Kok ada, ya pokoknya ada deh video klipnya ada video yang lumayan
viral lah dia Iya. sama siapa gitu. Nah, ya gue dulu notice dia dari gue SMP ke zaman LLA Streetball. Jadi waktu akhirnya kenal ngobrol kayak jadi kayak lumayan banyak yang nyambung gitu. Sampailah sih. kita ngobrol mau bikin video klip buat lagu Mengerti ini. Terus kita coba cari tahu apa sih yang belum di musik rap di hip hop industri di Indonesia gitu. Ya menurut gue hip hop memang kan satu budaya. Ini jadi ngomongin hip hop nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah, tipis-tipis. ya hip hop kan satu budaya orang kulit hitam gitu ya, yang mendunia. Yang mendunia. Rootsnya kalau ditarik terlalu jauh lah. Bahkan musik rock juga rootsnya orang hitam gitu kan. Blues, Delta blues dan lain-lain. Terus apa namanya? Nah, ini belum ada nih yang connect the dots between Indonesian culture sama apa namanya? Sama musik lo nih, gitu. Jadi kayaknya video klip ini, since lagunya juga sangat down to earth, ngomongin struggle laki-laki gitu, yang lagi usaha. Jadi mohon tolong dimengerti orang terdekat, gue lagi usaha nih, kayak gitu kan sebenarnya kasarnya. Laki banget. Ngomongnya ya laki yang coba grow up lah gitu. Iya, struggle ya. Jadi ya udah, yuk kita turun ke jalan aja lah. Maksud gue hip hop juga lahir di jalanan. Value-nya kayak gitu, iya benar. Iya, itu yang coba gue deliver, cuma ya ibaratnya kayak apa ya budaya hip hop datang dari mana, ini mungkin ini kayak apa ya, versi lokal, versi Jakarta, versi Lace. Straight out of gitu. Cipete lah ya. Kenapa? Straight out of Cipete. Iya nggak sih? Ya, ini naik bus 74, jadi Blok M Rempoa. Blok M kan, iya. Ya, waktu itu kita sewa bus, terus ya small things kayak jadi on our mark, terus apa ceritanya dia ya tetap gue pengen coba masukin hip hop 90s kayak seberapa glamournya seorang rapper gitu, dengan kan ada scene dia lagi foto-foto, ada cewek-ceweknya ya, walaupun ceweknya bukan yang kayak di apa namanya di video klip hip hop zaman dulu ya, cuma ya ada ceweknya lah, masih ada yang gitu kok. Lokal-lokal juga banyak yang bling-bling gitu. Iya. Oh iya, banyak. Ya cuma itu kan balik lagi bukan budaya kita. Iya, jadi gue coba sesuaikan sama yang konteks. Nah, benar. Ya, waktu itu ada Alisa, vokalisa Zirah, bantuin kita. Ya, tadi gue pengen nama kembarannya jadi keren gitu kan, dua orang yang sama mirip gitu. Cuma nggak bisa waktu itu. Ya, terus di situ kan sebenarnya di Siles lagi photoshoot dengan ngerokok gitu. Dia kan nggak ngerokok sebenarnya kan. Cuma gue paksa karena emang gue pengen leads to the next story gitu, which is dia jadi kuli. Transisinya apa ya? Gue pengen ngasih lihat dia juga nggak ngerokok, tapi dia kan dia akhirnya di video klip itu dia ada hasil fotonya yang dia lagi ngerokok terus batuk. Jadilah itu apa kayak PSA cover, larangan ngerokok. Iya, di bungkus-bungkus rokok gitu, dan ya udah lanjut ke satu puntungan rokoknya kuli gitu. Jadi ya it's fun. Ya kayak gitu-gitu sih. Berarti in order to make a good video clip lo mesti punya banyak referensi terhadap banyak hal ya Mas ya sebenarnya. Iya, sama kehidupan sehari-hari sih harusnya ya. Maksudnya yang paling benar sih begitu sebenarnya. Cuma ya balik lagi kan nggak semua lagu pasti lu relate gitu sama kehidupan sehari-hari lu. Jadi benar-benar. Jadi ya jangan ya, maksudnya to be honest gitu, gue juga nyolong banyak hal dari apa yang lo director tonton lain. Ya dari apa yang gue tonton atau mungkin budaya orang lain kayak gitu juga sih. Ya. Di masa sekarang ini yang sudah banyak digitalisasi dan semua orang bisa bikin video klip, menurut lo video klip masih relevan nggak sih? Lo sebagai pembuat musik video nih, dengan segitu banyaknya arus informasi. Makin relevan sih menurut gue. Maksudnya dengan media nggak cuma YouTube gitu, Instagram sekarang lo bisa play the whole music video gitu. Kalau dulu kan zamannya 2017 gitu misalnya, zaman rangkum waktu itu di Instagram cuma bisa ngepost teaser doang gitu misalnya. Iya, benar. Terus full length-nya ada di YouTube gitu. Ya sekarang harusnya bahkan bisa jadi satu format baru gitu di luar video klip mungkin ya, gue nggak tahu sih. Ya walaupun gue kadang ngerasa gitu, misalnya sekarang orang publish music video misalnya full on di Instagram gitu.
ya agak sayang ya. Maksudnya kayak ya Instagram kan platform yang cepat berubah. Ya, snack Terus konten lah. terus lu buka Instagram, nge-scroll aja udah terus gitu kan, ngelihat konten pengennya yang cepet-cepet doang gitu, maksudnya tidak untuk nonton sesuatu yang cukup panjang gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin bisa bikin sesuatu dari situ, I don't know. Atau mungkin bisa bikin satu video clip, cuma sebenarnya dia kayak story highlights gitu. Who knows gitu kan? Lucu sih. Ya maksudnya ya tahu deh gitu. Atau bisa jadi konsep yang jelas sih sekarang udah jadi satu konsep dalam arti ya karena begitu dekatnya Instagram sama kehidupan sehari-hari banyak orang gitu, jadi udah jadi tema gitu loh, udah jadi tema video clip, jadi ya relevan banget sih. Malah makin ini ya, makin banyak apa ya, kolam bermainnya kali ya, buat para director, buat para musisi. Cuman akhirnya mesti pintar-pintar gitu ya. Ya harus sih, kalau pinter mah harus lah, itu nggak boleh dibuang lah ya kalau pinter. Ya cuma ruang lu bermain jadi makin banyak pastinya. Apalagi dengan teknologi kayak kamera dan lain-lain udah lebih reachable, lebih affordable. Belajar juga mau di mana juga parah gitu, banyak banget sumbernya gitu. Waktu gue awal-awal juga udah banyak banget, maksudnya ada Vimeo, ada YouTube. Cuma nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi yang jelas udah nggak ada alasan untuk bikin video klip jelek gitu loh. Oh, keren. Itu quotes ya, udah nggak ada alasan buat bikin video klip jelek. Iyalah. Ya toolsnya sekarang udah murah gitu kan. Lu nyewa apa juga gampang sekarang, banyak banget tempat rental alat segala macem. Sekarang konten kreator ya udah bikin video udah levelnya udah beda. Kalau video klipnya gitu aja sayang. Iya, lu ya sekarang YouTuber juga kualitas produksinya udah gila, udah nggak pakai pocket lagi, udah pakai cinema cam bahkan. Kayak gitu-gitu lah. Maksudnya udah, which is makin challenging juga sih menurut gua, apa gimana ya. Justru si kreatornya gimana yang caranya jadi untuk stay relevant. Itu sih menurut gua jadi challenge-nya justru. Karena ya trennya berubah begitu cepat, terus lu nggak, lu nyari reference pun juga, misalnya reference, wah nih hits nih. Sekarang mungkin hitsnya kayak cuma seminggu gitu, tapi seminggu depannya udah ada lagi yang baru. Udah gitu ada yang lain, bener. Video klipnya bahkan udah ada lagi yang lain. Udah ada lagi yang next level gitu. Habis itu next level lagi kayak at the end of the day mungkin yang relevan sama lu cuma masa lalu lu atau apa yang lu alamin di hari-hari sebelumnya atau apalah yang memang, atau nggak tahu apapun tujuan lu untuk bikin satu karya ya itulah aja yang lu kejar gitu. Nggak, mungkin jangan terlalu ngikutin reference yang ada aja sih. Thank you Mas Nah Agung. ya itu tadi terlalu cepat bergerak. Untuk waktunya dan semua yang kita bahas lumayan seru banget. Udah berapa jam nih? Kayaknya sejam lebih. Ada pesan terakhir nggak buat orang-orang yang ingin menjadi director video klip? Ini klise banget pertanyaan seminar ya. Apa ya pesannya? Ya udah syuting kalau aja. Kalau ada juga nggak apa-apa. Ya. Shoot aja lah, udahlah, nggak usah pusing. Ya, biar belajar ya. Stay relevant. Kalau gitu. Stay relevant. Oke, quotes. Yeah. Thank you banyak Mas Agung untuk waktunya dan segala macam. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Selamat untuk anak pertamanya ya. Walaupun udah berapa bulan lalu, cuman kayaknya masih bisa diucapkan. Udah 7 bulan. Ya, semoga sehat selalu. Thank you. Siap. Sampai jumpa lagi.